Anda harus menunggu Jimin tertidur dulu baru bisa menemuinya, karena untuk sekarang Jimin pasti akan mengamuk jika bertemu seseorang. Kondisi kesehatannya yang buruk berpengaruh pada kondisi mentalnya sehingga emosinya tidak terkendali. Dan satu-satunya cara yang bisa kalian lakukan jika ingin berinteraksi dengan Jimin, kalian hanya bisa menuliskan surat dan berharap Jimin akan membacanya. Jimin, ini ayah. Bagaimana keadaanmu, nak? Cepat pulih dan lakukan apa yang kau inginkan. Ayah tahu, kata maaf tidak akan cukup untuk menebus segala kesakitan yang kamu rasakan. Tapi, ayah tetap akan mengatakannya. Maafkan ayah, nak. Maaf atas segalanya. Maaf telah memisahkanmu dari ibumu. Maaf telah merenggut kebebasan masa remajamu. Ayah sadar, ayah begitu egois. Ayah selalu memaksakan kehendak ayah dan tidak pernah memberikan kesempatan untukmu untuk melakukan apa yang kau inginkan. Jadi mulai sekarang, kau bebas menentukan sendiri pilihanmu, nak. Lakukan apa yang kau mau. Jadilah apa yang kau cita-citakan dulu. Kalaupun kau ingin tinggal di Kanada bersama kakakmu Yongi, ayah tidak akan melarangnya, nak. Mungkin hanya ini yang bisa ayah lakukan untuk menebus semua kesalahan ayah. Meski itu tidak sebanding dengan apa yang ayah lakukan padamu selama ini, nak. Kalung itu adalah kalung milik ibumu. Ibumu sengaja meninggalkan itu untuk diberikan padamu, nak. Berjanjilah untuk hidup bahagia mulai sekarang, nak. Raih mimpimu, Jimin. Prioritaskan dirimu sendiri mulai sekarang. Kau adalah putra ayah yang paling hebat. Terima kasih telah menjadi putraku. Meski aku sadar, aku tidak pantas memiliki putra sebaik dirimu, Jimin. Ayah. Kalung ini milik ibu. Jimin, cepat sembuh. Lalu kita menari lagi. Ah tidak, aku ada ide. Kau menyanyi dan aku yang menari. Bagaimana? Anak nakal, cepat sembuh. Setelah sembuh, kita jalan-jalan ke luar negeri untuk mengunjungi Namjoon. Hyung, Tai Hyung selalu menanyakanmu semenjak dia bangun. Ah, menyebalkan sekali. Padahal kan aku yang kembarannya, bukan kau. Tapi aku berharap kau sembuh dan kembali seperti dulu lagi. Aku ingin kita bertiga kembali seperti dulu lagi, bermain bersama dan membuat Yongi Hyung marah. Cepat sembuh, Hyung. Aku sangat merindukanmu juga. Jiminy, cepat sembuh. Lalu kita pulang. Kok? Ada apa? Sepertinya kau memikirkan sesuatu. Oh iya, aku tahu. Kau pasti merindukan Jimin, kan? Kau sedang memikirkan Jimin? Iya, Hyung. Sebenarnya, selama ini aku tahu Jimin Hyun tidak pernah baik-baik saja.
Jimin Hyung punya 1000 topeng untuk menutupi segala lukanya. Dan sialnya, aku pun selalu pura-pura tidak tahu apapun. Dia selalu melindungiku, dan aku tidak dapat berbuat apapun untuk melindunginya juga. Jimin memang terlalu baik. Ponsel ayah berbunyi. Ayah, ponselmu berbunyi. Ah, iya. Halo? Apa? Ada apa, ayah? Siapa yang menelpon? Kenapa aja sih tiba-tiba terlihat pucat? Siapa yang menelpon, ayah? Itu dari pihak kepolisian. Apa yang mereka katakan? Ibu kalian ditemukan tewas gantung diri. Aku merasakan kalau ada ibu di sampingku sekarang. Ibu, aku ingin bertemu denganmu, ibu. Ibu, apakah kau melihatku dari atas sana? Aku sengaja kemari untuk bertemu denganmu, ibu. Ibu. Lamben ibu. Tidak. Aku harus mendapatkan lamben ibu kembali. Maaf dokter, tapi Anda tetap harus menunggu di luar. Tidak, aku sendiri yang akan menyelamatkan putraku. Tapi kondisi Anda sendiri tidak baik dokter. Tidak bisa begini, aku juga harus... Ayah... Jimin ini ayah nak. Katakan sesuatu Jimin. Kau bisa mendengar suara ayah bukan? Lihat ayah. Ayah di sini. Ayah sakit. Jimin kuat. Anak ayah kuat. Jimin pasti bisa bertahan. Hyung, Jimin, maaf. Tidak, katakan itu nanti ketika kau sehat. Tidak. Sudah nak, hentikan. Jangan bicara lagi. Ibu, ayah, Hyung, lihat ibu. Ibu datang. Ibu cantik sekali. Tidak ada ibu Jimin. Tidak ada ibu. Hanya ada ayah dan kakakmu di sini. Ayo mohon nak, tolong jangan seperti ini. Ibu. Jimin? Jimin tidak. Bangun nak, jangan tinggalkan ayah. Jangan pergi Jimin. Jangan seperti ini. Ayah mohon. Min Hoshi, tolong hentikan. Suster, segera tangani pasien. Baik dokter. Jimin, ayo mohon, bertahanlah. Min Hoshi, tenanglah.
Selamatkan putraku. Selamatkan putraku, aku mohon. Selamatkan dia. Kami akan berusaha yang terbaik. Berdoalah. Apakah keinginanku berlebihan sampai-sampai ibu meninggalkanku untuk selamanya? Padahal aku tidak minta banyak. Aku hanya ingin pelukan dan ungkapan sayang dari ibu. Bahkan aku tidak pernah mendapatkannya selama 14 tahun. Dan sekarang aku menginginkan itu sebagai harapan terakhir, Ibu. Tapi ibu malah pergi untuk selamanya. Ibu, kenapa ibu bisa berbuat seperti ini? Kenapa ibu? Kenapa ibu malah memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidup ibu? Tidakkah ibu memikirkan perasaan anak-anak ibu? Kenapa ibu malah memilih jalan pintas seperti ini? Seharusnya ibu minta maaf dulu padamu. Setelah menghancurkan hidup banyak orang, dia justru pergi begitu saja. Pengecut. Kok, hentikan. Jangan seperti ini. Sadarlah kok. Ibu mungkin sudah terlalu lelah, sehingga dia tidak mampu lagi untuk menanggung semua rasa bersalahnya. Bahkan, selama ini, ibu selalu sendirian di rumah sakit jiwa. Tidak ada yang menghibur ibu, serta yang dapat diajak cerita pun tidak ada. Seharusnya ibu tidak dikucilkan seperti itu. Seharusnya kita ada menemani ibu kok. Terbuat dari apa sih hati saudara kembarku ini? Memangnya selama ini siapa yang paling menderita? Terkurung dalam rumah sakit jiwa selama 3 bulan tidak ada apa-apanya dibandingkan dipisahkan selama belasan tahun dari saudaranya dan tidak diakui oleh ibu kandungnya. Hyung? Hyung, kau kenapa? Hyung, hentikan! Jangan lakukan ini! Bertahanlah, Hyung. Berusahalah tetap bernafas pelan-pelan. Dan jangan tertidur. Ayah! Apa maksudmu? Jimin sudah mengatakan itu sejak 5 bulan yang lalu. Dan kau mengabulkan permintaannya begitu saja. Kau gila, Sok Hyunju. Aku pikir putramu hanya bermain-main dengan ucapannya waktu itu. Sehingga aku mendaftarkan dia sebagai pendonor pertama atas nama pasien bernama Kim Tae-hyung. Bahkan, jauh sebelum itu, tepatnya setelah mantan istrimu meninggal, Jimin pernah memohon padaku supaya dia disuntik mati. Kenapa kau tidak pernah bilang padaku, ha? Seorang dokter harus menjaga privasi pasiennya, Min Ho-si. Tapi Jimin anakku. Tapi kau tidak pernah peduli padanya. Aku memang tidak mengetahui apa masalah kalian. Tapi melihat bagaimana Jimin lebih memilih untuk konsultasi padaku daripada ayahnya sendiri yang juga sama-sama berprofesi sebagai dokter, itu sudah cukup membuktikan bahwa hubungan kalian tidak baik. Ditambah dengan dia yang ternyata ketergantungan obat penenang. Itu menggambarkan betapa tertekannya dia. Tidak bisa begitu. Putraku masih hidup. Kau tidak bisa seenaknya mengambil jantungnya begitu saja. Sebagai ayahnya tidak akan pernah aku izinkan. Bagaimana mungkin aku membiarkan kalian membunuh putraku begitu saja dan memberikan jantungnya pada orang lain? Anak yang bernama Kim Tae-hyung itu bahkan tidak punya harapan sama sekali. Ada harapan meski itu sangat kecil, Min Ho-si. Sedangkan Jimin,
putramu mengalami mati otak karena pendarahan hebat di kepala. Paru-parunya juga terluka parah akibat tusukan 3 tulang rusuknya yang patah. Ditambah dengan 1 ginjalnya yang juga mengalami kerusakan akibat dia terlalu sering menggunakan obat-obatan. Aku memang tahu kalau Jimin memang sudah tidak mempunyai harapan lagi. Tapi bolehkah aku meminta keajaiban? Bukankah takdir seseorang itu di tangan Tuhan, bukan di tangan dokter? Aku bahkan belum menebus segala kesalahanku pada putraku. Bagaimana mungkin Tuhan akan mengambil putraku secepat ini? Apa mungkin ini adalah karma untukku yang dulu selalu menyiksa dan menyanyiakan anakku? Tidak, aku tidak bisa, Yunsi. Sebagai seorang ayah, aku tidak bisa melepaskan putraku begitu saja. Aku tidak bisa memaksamu. Aku juga tidak berharap hal seperti ini akan terjadi. Tapi sebaiknya kau pikirkan lagi, Min Hoshi. Semua ini juga tergantung kepada Jimin. Bila dia sudah tidak memiliki semangat untuk hidup, menahannya di sini terlalu lama, itu juga sama saja dengan kita semakin menyiksanya. Ya Tuhan, putraku, kenapa harus Jimin? Aku bahkan belum sempat membahagiakannya. Mengapa bukan aku saja?